Istana makin takut. Elektabilitas Anies Baswedan kian naik. Rocky Gerung bilang bikin rapat tiap sore. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan, insya Allah. Jika saudara Rashid Baswedan ini terpilih menjadi presiden nanti, pimpinlah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih bermartabat, bangsa yang mampu untuk juga membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya. Saya kalau tim kecil dari masing-masing 3 partai, baik itu Nasdem, Demokrat, dan PKS, terus menjalin komunikasi dan kami ya merasakan tidak ada persoalan apapun. Ini tinggal bagaimana memantapkan menuju kepada betul-betul koalisi perubahan yang bisa menjawab terhadap persoalan-persoalan kebangsaan saat ini. Istana makin takut. Elektabilitas Anies Baswedan kian naik. Rocky Gerung bilang bikin rapat tiap sore. Elektabilitas Anies Baswedan disebutkan makin menanjak sehingga membuat istana terus ketakutan. Hal ini disampaikan pengamat politik Rocky Gerung. Dia kembali mengeluarkannya pernyataan terkait dinamika politikal di Indonesia. Dia mengatakan bahwa istana semakin dibuat ketakutan oleh berbagai manuver yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Menurutnya, mantan Menteri Pendidikan itu bahkan membuat istana sampai melakukan rapat yang berisi oligarki hingga lembaga survei. Kira-kira begitu kita bisa bayangkan di istana itu setiap jam 4 sampai maghrib itu ada rapat di antara 2 menteri utama, 3 oligarki dan 5 lembaga survei, ucapnya dalam kanal YouTube-nya Selasa 4 Februari 2023. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan, insya Allah. Jika saudara Rashid Baswedan ini terpilih menjadi presiden nanti, pimpinlah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih bermartabat, bangsa yang mampu untuk juga membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya. Ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan, nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Loh, sudah ada belum cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Ya, apa ini maksud dengan kampanye dini itu? Teriak-teriak di lapangan atau diskusi di WA? Kan kalau seluruh kita berdiskusi di WA, kampanye apa itu? Jadi istilah kampanye sekarang itu bukan pada lokasi, tapi pada mutu gitu. Mestinya dibiarkan orang kampanye supaya mutunya lebih cepat dikenal tuh, visinya lebih cepat diketahui itu. Dan kita tahu bahwa kampanye resmi itu cuma 75 hari, dibagi 17 partai, itu satu partai cuma kebagian 4 hari, artinya itu untuk kampanye intensif. Apa yang mau diucapkan dalam 4 hari? Padahal Presiden Jokowi menginginkan Indonesia harus berkampanye yang bermutu tuh, kita ingin pemilu yang bermutu tuh. Saya kalau tim kecil dari masing-masing 3 partai, baik itu Nasdem, Demokrat, dan PKS, terus menjalin komunikasi dan kami ya merasakan tidak ada persoalan apapun. Ini tinggal bagaimana memantapkan menuju kepada betul-betul koalisi perubahan yang bisa menjawab terhadap persoalan-persoalan kebangsaan saat ini. Relawan Presiden Jokowi ya banyak beredar di media massa mengenai hal-hal yang terkait dengan rembuk tersebut ya, termasuk misalnya tiba-tiba ada percakapan antara relawan dengan Presiden Jokowi untuk saling tempur dengan pihak lain ya. Bagaimana mungkin cara berpikirnya kok kau dan aku ya, seolah-olah mereka adalah mereka dan kita adalah kita. Jadi Presiden Jokowi ya dipojokkan selalu dengan narasi bahwa seolah-olah dia dan relawan itu adalah satu kesatuan dan kemudian berhadapan dengan pihak-pihak yang selama ini mengkritik pemerintahan.
Istana makin takut. Elektabilitas Anies Baswedan kian naik, Rocky Gerung bilang bikin rapat tiap sore. Elektabilitas Anies Baswedan disebutkan makin menanjak sehingga membuat istana terus ketakutan. Hal ini disampaikan pengamat politik Rocky Gerung. Dia kembali mengeluarkannya pernyataan terkait dinamika politikal di Indonesia. Dia mengatakan bahwa istana semakin dibuat ketakutan oleh berbagai manuver yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Menurutnya, mantan Menteri Pendidikan itu bahkan membuat istana sampai melakukan rapat yang berisi oligarki hingga lembaga survei. Kira-kira begitu kita bisa bayangkan di istana itu setiap jam 4 sampai maghrib itu ada rapat di antara 2 menteri utama, 3 oligarki dan 5 lembaga survei, ucapnya dalam kanal YouTube-nya Selasa 4 Februari 2023. Ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan, nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Loh, saudara, belum cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Relawan Presiden Jokowi ya, banyak beredar di media massa mengenai hal-hal yang terkait dengan rembuk tersebut ya, termasuk misalnya tiba-tiba ada percakapan antara relawan dengan Presiden Jokowi untuk saling tempur dengan pihak lain ya. Bagaimana mungkin cara berpikirnya kok kau dan aku ya, seolah-olah mereka adalah mereka dan kita adalah kita. Jadi Presiden Jokowi ya dipojokkan selalu dengan narasi bahwa seolah-olah dia dan relawan itu adalah satu kesatuan dan kemudian berhadapan dengan pihak-pihak yang selama ini mengkritik pemerintahan. Saya kalau tim kecil dari masing-masing 3 partai, baik itu Nasdem, Demokrat, dan PKS, terus menjalin komunikasi dan kami ya merasakan tidak ada persoalan apapun. Ini tinggal bagaimana memantapkan menuju kepada betul-betul koalisi perubahan yang bisa menjawab terhadap persoalan-persoalan kebangsaan saat ini. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan, insya Allah. Jika saudara Rashid Baswedan ini terpilih menjadi presiden nanti, pimpinlah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih bermartabat, bangsa yang mampu untuk juga membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya. Ya, apa ini maksud dengan kampanye dini itu? Teriak-teriak di lapangan atau diskusi di WA? Kan kalau seluruh kita berdiskusi di WA, kampanye apa itu? Jadi istilah kampanye sekarang itu bukan pada lokasi tapi pada mutu gitu. Mestinya dibiarkan orang kampanye supaya mutunya lebih cepat dikenal tuh, visinya lebih cepat diketahui itu.